cerita keagungan Tuhan. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari kantor pusat IRMC 14 Juni 2024, saya menyapa saudara. Saya akan memberitakan satu rahasia firman kepada saudara tentang ajaran yang benar tentang akhir zaman. Saya akan memberikan satu tema, yaitu generasi pemenang abadi. Siapa mereka? Generasi pemenang abadi itu adalah orang-orang, jemaat-jemaat yang oleh karena kemurahan Tuhan terbukti hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saya dan saudara termasuk orang-orang yang berharap, yang berdoa menjadi penggenap dari firman ini. Saudaraku, jadi saya ulangi, ini penting. Generasi pemenang abadi itu adalah orang-orang yang terbukti oleh kemurahan Tuhan hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Saudaraku, berbicara tentang orang yang tidak mengalami kematian tubuh, orang yang tidak meninggal, itu bukan cerita fiktif atau cerita khayalan. Tetapi Alkitab kita menuliskan dalam banyak ayat di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Saudaraku, kisah Henokh yang diangkat. Misalkan saudaraku, ini yang pertama kita akan bahas. Jadi Henokh itu diangkat. Dia tidak mati. Ibrani pasal 11 ayat yang kelima ditulis seperti itu. Juga di dalam Kejadian pasal 5 ayat 23 sampai 24. Yuk, kita akan membaca di dalam ayatnya Ibrani 11 ayat yang kelima, bahwa ternyata orang yang tidak mengalami kematian tubuh itu ada, saudaraku. Dan nanti di akhir zaman ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu akan ada sekelompok besar orang-orang yang oleh karena kemurahan Tuhan tidak mengalami kematian tubuh, melainkan harpazo dan juga pengangkatan. Saudara, kita akan membaca Ibrani 11 ayat yang kelima. Yuk dibaca. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Iya, karena iman, Henokh terangkat dan tidak mengalami kematian. Jadi orang yang nggak mati itu ada. Terus? Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Iya, jadi Henokh itu tidak mengalami kematian. Ibrani 11 ayat yang kelima. Nah, ini Perjanjian Lama. Orang yang pertama diceritakan di dalam Alkitab yang tidak mengalami kematian tubuh itu Henokh. Tidak mengalami kematian. Kita juga akan baca, saudaraku, di dalam Kejadian pasal yang kelima ayat 23 sampai 24. Kejadian pasal 5 ayat 23 sampai 24. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Saudaraku, jadi di dalam Kejadian pasal 5 ayat 23 dan 24 ini adalah riwayat yang menerangkan bahwa Henokh itu hidup 365 tahun dan dia bergaul akrab dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kemudian Ibrani 11 ayat 5 ini memperjelas bahwa ia tidak mengalami kematian. Jadi saudara, berbicara mengenai orang yang tidak meninggal itu ada di dalam Alkitab. Salah satunya adalah Henokh ini. Henokh tidak mengalami kematian, tetapi diangkat. Selanjutnya, kita akan membaca riwayat Elia. Elia juga tidak mati, tetapi diangkat. Saudaraku, kita akan membaca riwayat Elia di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11 sampai 13. Ayo dibacakan. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata,
Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Amin, saudaraku. Jadi ini amin sekali ya, saudaraku. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan mereka. Lalu naiklah Elia ke surga. Jadi Elia juga naik, bukan mati, saudaraku. Elia naik ke surga, bukan mati, saudaraku ini. Ayat yang ke-12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Ya, 13. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Amin. Jadi ketika tubuh Elia itu diangkat, itu jubahnya jatuh, ya saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Di dalam tubuh yang sedemikian rupa itu, yang dibawa oleh Tuhan naik ke surga itu, saudaraku, rupanya tidak perlu jubah, saudaraku, karena nanti sudah jubahnya berubah menjadi jubah kemuliaan, seperti ketika Elia bertemu dengan Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-17. Nanti kita akan pelajari hal itu juga, saudaraku. Jadi ini nanti mencontohkan bahwa orang yang harpaso, saudaraku, itu jubahnya tidak ke bawah, saudaraku. Nah, di sini tidak ditulis ya waktu itu pakaian-pakaian Elia yang lain itu apakah terjatuh atau tidak, tapi yang jelas jubahnya ini terjatuh. Artinya tidak memerlukan pakaian jasmani ini lagi, sebab tubuhnya sudah berubah menjadi satu tubuh yang sedemikian dahsyat, yang nanti akan diceritakan kondisinya di dalam Matius pasal 17 ketika bertemu dengan Tuhan Yesus dan Musa. Nanti rahasia tentang Musa juga saya sampaikan pada saudara. Yuk dilanjut. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Amin, saudaraku. Jadi ada orang-orang itu yang tidak mengalami kematian. Henok tidak mengalami kematian, ditulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-5 tadi, saudaraku. Kemudian juga ditulis dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-5. Henok tidak mengalami kematian. Kemudian Elia juga tidak mengalami kematian, tetapi diangkat. Dan jubahnya itu nggak kepakai kalau sudah diangkat, karena memang ada tertulis darah dan daging tidak mewarisi kerajaan surga, saudaraku. Baju seperti ini tidak, saudaraku, karena bajunya adalah jubah kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mujizat-mujizat yang besar ini saja bisa terjadi, orang bisa hidup, bisa diangkat, saudaraku, hidup, apalagi saudara yang menghadapi masalah-masalah kecil dalam kehidupan ini, masalah kesedihan, masalah patah hati, saudaraku, masalah keuangan, saudaraku, masalah sakit penyakit, saudaraku. Kalau Tuhan yang bisa membuat Henok dan Elia itu terangkat ke surga, itu Tuhan bisa melakukan hal yang dahsyat. Apalagi cuma dengan sakit penyakit saudara, apalagi cuma dengan masalah ekonomi saudara, apalagi cuma dengan masalah hati yang patah dan lain sebagainya. Tuhan itu begitu dahsyat. Oleh karena itu dalam kegerakan kita Wahyu, mari kita menjadikan tubuh kita ini bait suci Allah sedemikian rupa sampai nanti ketika Wahyu 12 ayat 5 itu digenapi, saudara bisa harpaso terutama. Kalaupun tidak, minimal saudara itu diungsikan atau peogo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Saya juga akan jelaskan nanti perbedaan antara orang yang harpaso, yang dibawa langsung kepada Allah dan ketahtanya, Wahyu 12 ayat yang ke-5, itu dengan wanita yang diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Itu bedanya apa, saudaraku?
nanti ini akan terkuak satu rahasia dahsyat, bahwa dahulu itu antara penciptaan Adam dengan Hawa itu nggak bareng, saudaraku. Adam duluan, saudaraku, kemudian Hawa itu dicipta dari tulang rusuknya. Saudaraku, demikian pula kesempurnaan itu terjadi dulu di Wahyu pasal 12 untuk orang-orang yang tertentu yang dilahirkan oleh gereja Tuhan. Dan nanti, saudaraku, setelah itu baru yang namanya mempelai wanita itu menjadi sempurna setelah 1260 hari kemudian. Ini rahasianya yang nanti akan saya terangkan juga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian wujud tubuh Elia setelah diangkat itu seperti apa? Yuk saudara, saya akan membawa saudara di dalam alam hikmat dan makrifat supaya saudara mengerti tubuh yang dibawa oleh Tuhan ketika Henok naik, ketika Elia naik, itu tubuh yang seperti apa. Kita akan membaca jadinya itu seperti apa badannya itu. Matius 17 ayat 1 sampai yang ke-5. Ini wujud tubuh Elia setelah dimuliakan, setelah diangkat, ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Iya, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kalau Tuhan Yesus itu karena dia adalah Tuhan, kapanpun dia bisa, saudaraku. Ayo dibaca. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Amin, saudaraku. Ini karakter Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sedang berdoa, bergumul, itu dia malah naik sendiri. Saudaraku, saya itu kalau sedang bergumul, berdoa untuk kegerakan, ya Tuhan, ini betapa kegerakan ini kalau secara manusiawi betul-betul berat, Tuhan. Melakukan penjangkauan terhadap Israel yang begitu keras hati, yang begitu tegar tengkuk, tidak menerima Injil, itu harus dijangkau dalam kegerakan besar. Ini sesuatu yang berat, Tuhan. Kadang saya naik sendiri ke gunung, saudaraku. Sendiri, saudaraku. Ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ya, karena dia Tuhan, jadi sebelum mati dan bangkit pun dia sudah bisa menunjukkan badan atau tubuh kemuliaan. Yang dikatakan wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Saudaraku, ini Tuhan Yesus. Kemudian selanjutnya ayat 3. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ya, Musa dan Elia. Kenapa? Musa juga termasuk orang yang tubuhnya sudah diubahkan, saudaraku. Kenapa? Nanti saya beritahu saudara rahasianya. Tetapi yang jelas di sini Musa dan Elia yang berada di dalam tubuh yang sudah dimuliakan, mereka berbicara kepada Tuhan Yesus. Berbicara tentang apa toh ini, saudaraku? Ini sesungguhnya berbicara tentang bahwa di akhir zaman itu akan ada orang-orang seperti mereka, seperti Musa, seperti Elia, seperti Henok, yang nanti akan harpaso, yang nanti tidak akan mengalami kematian tubuh. Itu akan ada. Ini pembicaraan rahasia di antara Tuhan Yesus, kemudian Musa dan Elia. Saudaraku, ini membicarakan tentang perihal lahirnya anak laki-laki di akhir zaman di Wahyu pasal 12 ayat 5. Lahirnya orang-orang yang seperti mereka, seperti Henok, seperti Musa, seperti Elia, yang kelak, saudaraku, akan dibawa yang namanya harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Jadi orang-orang yang harpaso itu orang yang mewarisi karakter sifat Henok, Musa, dan Elia. Saudaraku, nanti sudah akan saya terangkan juga. Orang yang harpaso dengan orang yang diungsikan itu sama-sama akan mencapai kesempurnaan, tapi waktunya beda. Saudaraku, ada beda waktu 1260 hari. Antara anak laki-laki dengan wanita yang diungsikan itu ada bedanya. Saudara, kenapa beda? Ya memang kadar rohaninya beda. Seperti halnya Musa dan Yokebed.
Meskipun Musa itu dilahirkan oleh Yokebed, saudaraku, tetapi kadar rohani Musa itu dahsyat. Seperti halnya Tuhan Yesus yang dilahirkan Maria. Meskipun Tuhan Yesus itu dilahirkan oleh Maria, tetapi kadar rohaninya anak laki-laki ini lebih tinggi. Saudaraku, Wahyu 12 ayat 5 pun demikian. Saudaraku, meskipun jemaat-jemaat itu dilahirkan oleh gereja Tuhan, saudaraku, tetapi saudaraku, orang-orang khusus yang harpaso ini, saudaraku, yang nanti tujuan harpaso itu untuk menggenapi firman bahwa Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya, saudaraku, yang akan menghakimi bumi. Saudaraku, jadi kejadiannya seperti itu. Ayo dilanjut ayat keempat ya. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ya, 5, perhatikan. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Amin, saudaraku. Inilah anak yang aku kasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudaraku, padahal ini awan itu menaungi mereka. Jadi di sini ditulis ya, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Mereka itu Tuhan Yesus, kemudian Musa dan Elia. Kemudian di dalam awan itu ada suara, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Saudaraku, Wahyu 12 ayat 5 itu juga seperti itu nanti kejadiannya. Orang-orang yang akan dibawa harpaso, dibawa langsung kepada Allah dan ketatannya dengan cara seperti Henokh, dengan cara seperti Elia. Saudaraku, bahkan nanti rahasia tentang Musa saya beritahu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa Musa ikut berada di barisan orang-orang yang harpaso, Henokh dan Elia ini? Saudaraku, Musa itu hamba Tuhan yang dahsyat ya, saudaraku. Namun Musa mati di Gunung Nebo, tetapi mayatnya direbut oleh malaikat Mikael, dan rupanya, saudaraku, lewat ayat yang ditulis dalam Matius 17 ayat yang tadi kita baca, saudaraku, rupanya mayat Musa itu diubahkan oleh Tuhan. Saudaraku, ini keajaiban yang khusus terjadi pada Musa. Jadi Musa itu memang mati di Gunung Nebo, tetapi mayatnya direbut malaikat Mikael sehingga kuburannya tidak ditemukan. Lah, saudaraku, dahsyat Musa itu, saudaraku. Meskipun kuburannya digali, ya nggak ada Musa, karena memang mayatnya sudah direbut oleh malaikat Mikael dan diubahkan oleh Tuhan dalam tubuh yang mulia, tubuh yang dahsyat. Kita akan membaca ini sejarahnya, riwayat tentang Musa di dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai 6. Ini keistimewaan Musa. Ulangan 34 ayat 5 sampai 6. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, Ya, sesuai dengan firman Tuhan. terus Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. ya, jadi tidak ada yang tahu kuburnya sampai hari ini. Ini Musa, karena memang mayatnya direbut oleh malaikat Mikael, saudaraku. Maka kuburannya itu enggak ditemukan sampai hari ini, bahkan selamanya juga enggak akan ditemukan, karena mayat Musa itu sudah diubahkan dan bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjumpaannya dengan Elia di Matius pasal 17 itu. Nah, saudaraku, jadi Musa itu memang mati ya, saudaraku, di tanah Moab ya, di tanah Moab ya. Dan dikuburkanlah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada yang tahu kuburnya sampai hari ini. Lalu
saudaraku, di manakah mayat Musa? Kita akan lihat jawabnya. Ini Yudas menulis, saudaraku, mayat Musa itu kemana? Yudas pasal 1 ayat yang ke-9 itu, saudaraku, nanti dituliskan bahwa mayat Musa itu direbut malaikat Mikael dan dahsyat, saudaraku. Coba dibaca Yudas pasal 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Amin. Saudaraku, jadi mayat Musa itu jadi rebutan antara iblis dan Mikael, dan tentunya Mikael yang menang, saudaraku. Dan kemudian terbukti di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ke-5, kita tahu bahwa ternyata misteri hilangnya mayat Musa adalah karena direbut malaikat Mikael dan diubah dalam tubuh kemuliaan yang kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus dan Elia melakukan satu percakapan di Matius pasal 17 ayat 1 sampai 5 itu, bahwa nanti di akhir zaman itu akan ada orang-orang seperti kamu Musa, seperti kamu Elia, yang nanti tidak akan mengalami kematian tubuh. Ya, kalau Musa memang mati tapi kemudian badannya diubahkan, saudaraku, tidak ditemukan, direbut oleh malaikat Mikael. Ini keistimewaan Musa. Nah, saudaraku, tubuh-tubuh seperti Henok, kemudian seperti Elia, ini yang kelak di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu akan harpaso. Jemaat-jemaat yang memiliki karakter Henok, Musa, dan Elia, inilah nanti jemaat-jemaat yang akan dilahirkan oleh gereja Tuhan di akhir zaman, yang melahirkan, yang mencetak, saudaraku, yang mencetak orang-orang yang nanti diangkat hidup-hidup harpaso. Itu adalah gereja Tuhan, saudaraku, yang akan melahirkan orang-orang seperti ini, dan kelak orang-orang ini akan harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Itu yang melahirkan adalah gereja Tuhan, saudaraku. Jadi di dalam perjuangan saat ini kita harus sungguh-sungguh, karena kita harus melahirkan nanti orang-orang yang memiliki kualitas dan kapasitas iman seperti Henok, Musa, dan Elia. Karena orang-orang seperti itu nanti yang akan harpaso, saudaraku. Tetapi kalau ini tidak bisa saudara capai, minimal saudara nanti sebagai jemaat yang ikut melahirkan orang-orang yang sedemikian tadi, saudara ikut menopang kegerakannya, saudara ikut membantu ini, saudara menjadi bagian dari jemaat yang melahirkan orang-orang sempurna itu. Saudara akan menjadi orang yang diungsikan nanti, atau peugo, diungsikan selama 1260 hari. Saudara, kita akan membaca Wahyu 12 ayat yang ke-5. Jadi tubuh orang-orang yang seperti Henok, seperti Elia, tubuh-tubuh seperti inilah yang kelak akan harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Dibaca coba. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Amin, saudaraku. Jadi ini maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa kepada Allah dan ketatannya. Gereja di akhir zaman yang digambarkan seperti seorang wanita yang bersalut matahari, bulan, dan bintang itu, saudaraku, itu akan mencetak orang-orang sempurna yang nanti akan harpaso, yang nanti akan dipakai oleh Tuhan sebagai pasukannya untuk menghakimi bumi, sesuai dengan suratan Yudas. Ya, jadi gereja di akhir zaman itu akan dipakai oleh Tuhan untuk mencetak generasi orang-orang yang harpaso, yang memiliki kualitas iman seperti Henok dan juga Elia.
Saudaraku, maka ini perjuangan berat. Kalau saudara tidak menjadi bagian orang yang harpazo, minimal saudara itu menjadi orang yang berkontribusi, mendukung pelayanan, saudaraku. Orang yang berkontribusi melahirkan jemaat-jemaat sempurna ini, memang perjuangannya itu berat banget, saudaraku. Dan jemaat yang harpazo itu nanti terdiri dari kita, bangsa Zaitun liar, non-Israel, dan juga dari gereja bangsa Israel yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Lewat kegerakan Buddha Putih nanti kita akan jangkau bangsa Israel itu, saudaraku. Dan untuk mempertobatkan Israel sejumlah, saudaraku, kalau dalam kitab Wahyu itu ditulis jumlahnya 144.000, ya saudaraku. Jadi nanti kalau ada pertobatan besar dari bangsa Israel yang mencapai jumlah yang fantastis, ratusan ribu atau jutaan, saudaraku, saat ini bangsa Israel itu sedikit yang terima Tuhan Yesus, yang Kristen itu sedikit. Dari 9 juta populasi di sana, cuma 70.000 yang terima Tuhan Yesus. Kalau nanti ada gelombang pertobatan besar yang mencapai ratusan ribu atau bahkan jutaan, itu tandanya, saudaraku, Wahyu 12 akan digenapi. Dan itu tandanya masa antikris sudah semakin dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Gereja akhir zaman nanti akan dipakai Tuhan mencetak orang-orang yang seperti Henok, seperti Elia, yang nanti nggak mati tetapi dibawa kepada Allah dan ketatannya. Untuk apa? Untuk menggenapi firman bahwa nanti Tuhan itu datang nggak sendirian selirit dari langit gitu sendirian, dari Yogyakarta selirit ke Israel. Tuhan tidak seperti itu, tapi Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Wahyu 12 ayat yang kelima itu bukan orang yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15, 51, 52 dan seterusnya, atau 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Yang harpazo itu bukan yang dinubuatkan Rasul Paulus itu, saudaraku. Yang dinubuatkan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15, 51, 52 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 itu adalah gereja yang diungsikan, yang nanti ketika sangkakala terakhir itu berbunyi, saudaraku, maka orang yang mati di dalam kebenaran akan lebih dahulu bangkit. Kemudian mereka yang diungsikan tadi akan diubahkan, tidak mati juga itu, saudaraku. Kejadiannya di Wahyu 19. Nah, kalau Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu 1260 hari sebelum Wahyu 19 digenapi, saudaraku. Jadi Wahyu 12 ayat 5 harpazo itu beda dengan yang dinubuatkan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15, 51, 52, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Kita sekarang akan membaca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Ayat 15 sampai 17, ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, Ya. kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Amin. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang masih hidup mempelai yang diungsikan di padang belantara, itu saudaraku, sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Kakek, nenek, saudara yang di dalam Tuhan, para nabi terdahulu, orang-orang kudus terdahulu, saudaraku, itu mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu pada sangkakala terakhir. Nah, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu belum sangkakala terakhir, saudaraku. Itu baru mau permulaan masa antikris. Masih ada 1260 hari lagi untuk ditiupnya sangkakala yang terakhir itu. Saudara, di sini bisa mulai paham. Ayo ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, Yuk, yaitu terus. pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Iya, jadi yang mati di dalam Kristus, kakek, nenek, saudara, opa, oma, saudara, famili saudara,
Saudara, nanti akan dibangkitkan terlebih dahulu, kemudian yang diungsikan, yang di padang belantara pengungsian tadi juga kemudian akan diangkat. Coba ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudaraku, jadi baik 1 Korintus 15, 51, 52 itu sangkakala terakhir, kemudian keubahan dari mempelai yang diungsikan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 itu juga terjadi setelah sangkakala terakhir. Jadi 1 Korintus 15, 51, 52, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 itu sama. Kejadiannya ketika setelah sangkakala terakhir berbunyi dan Tuhan datang, saudaraku. Sedangkan, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 5 itu terjadi 1260 hari sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, dan baru akan mulai masa antikris. Saudaraku, itu Wahyu 12 ayat yang kelima. Wahyu 12 ayat 5 itu terjadi sebagai penggenapan bahwa Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Nabi Musa pernah ngomong seperti itu, saudaraku. Kemudian Yudas juga pernah ngomong seperti itu. Henok juga ngomong seperti itu. Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang direkrut Tuhan melalui peristiwa yang namanya Harpaso. Mereka adalah orang-orang yang berkarakter seperti Henok, seperti Elia yang bertemu Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-17. Jadi Wahyu pasal 12 itu terjadi sebagai penggenapan bahwa Tuhan itu akan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya, yaitu orang-orang yang Harpaso, di mana prinsip dan kaidah Harpaso itu terjadi laksana Henok, laksana Elia, sehingga tidak menyalahi firman. Apakah Henok dan Elia itu menyalahi firman? Tidak, saudaraku, meskipun mereka dibawa naik ke surga dulu, tetapi mereka tidak menyalahi firman. Karena ini satu kejadian yang berbeda. Saudaraku, kalau di dalam Tesalonika 4 tadi kan dikatakan, sebab pada 1 Tesalonika 4 ayat 15 tadi dikatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Saudaraku, nah, orang yang 1260 hari sebelum peristiwa ini terjadi, sebelum sangkakala terakhir ini ditiup, saudaraku, itu 1260 hari sebelumnya ada peristiwa besar yang namanya Harpaso, di mana pada saat itu Tuhan mempersiapkan pasukannya untuk menghakimi bumi. Saudaraku, mereka itu dibawa kepada Allah dan ketahtanya, dan kaidah-kaidahnya adalah seperti yang terjadi terhadap Henok dan Elia, sehingga ini tidak menyalahi firman di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yuk kita akan membaca Yudas pasal 1 ayat 14 dan 15. Yudas pasal 1 14 dan 15. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya, makanya ini Henok ngerti, saudaraku, karena dia orang yang diangkat hidup-hidup, dia orang yang gak mati, bahwa di akhir zaman akan ada orang yang seperti dia, yang oleh karena kemurahan Tuhan, mereka itu dijadikan oleh Tuhan menggenapi firman, bahwa sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Itu orang yang seperti Henok. Makanya Henok ini ngerti. Nabi Musa juga nulis gitu, karena Musa juga ngerti, saudaraku. Yudas juga ngerti lewat perkataan Henok. Ayat yang ke
ayat 15, 15 ya. hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Amin. Saudaraku, jadi Tuhan yang merekrut orang-orang kudusnya yang memiliki kapabilitas, kualitas seperti Henokh, seperti Elia, seperti Musa itu, saudaraku, mereka akan harpaso di Wahyu pasal 12 ayat 5. Mereka itu pasukan yang dinyatakan oleh Tuhan itu merupakan pasukan yang terdiri dari beribu-ribu orang kudusnya. Saudaraku, ini begitu dahsyat dan luar biasa. Ini akan menghakimi, menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Nanti wujudnya yang nyata kita lihat adalah penghukuman 7 bokor murka Allah atau 7 cawan murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau di dalam 1 Korintus 15 ayat 51-52, 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 itu terjadi setelah sangkakala terakhir ya. Jadi apa yang diceritakan Rasul Paulus di 1 Korintus 15, 51, 52, 1 Tesalonika 4, 16, 17 itu terjadi setelah sangkakala terakhir. Sedangkan harpaso itu, saudaraku, belum sangkakala terakhir, saudaraku. Itu masih ada waktu 1260 hari sebelum sangkakala terakhir, saudaraku. Masih ada 3,5 tahun sebelum kedatangan Tuhan. Itu sudah ada orang yang namanya harpaso, orang-orang yang imannya seperti Henokh, seperti Elia, seperti Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi berjarak waktu ya saudaraku, antara orang-orang yang diungsikan, berjarak waktu 1260 hari setelah harpaso, setelah berakhirnya tugas 2 saksi. Makanya sangkakala terakhir itu ditiupnya setelah berakhir tugasnya 2 saksi. Kalau sudah baca di Wahyu 11, Wahyu 11 itu menceritakan apa-apa yang terjadi pada zaman Antikris, saudaraku, dan nanti akan diakhiri dengan peniupan sangkakala yang terakhir. Nah, harpaso ini, saudaraku, terjadi sebelum, saudaraku, 1260 hari sebelum kedatangan Tuhan, sebelum 1 Korintus 15, 51, 52, sebelum 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Harpaso itu terjadinya 1260 hari sebelum itu. Dan kaidah-kaidahnya seperti ketika Tuhan mengangkat Henokh, ketika Tuhan mengangkat Elia, sehingga itu tidak menyalahi firman apa yang ditulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-15. Ya, saudaraku. Jadi, saudaraku, berjarak waktu 1260 hari setelah harpaso, setelah berakhirnya tugas 2 saksi dan berakhirnya masa Antikris, dan terjadi kepada mempelai wanita yang diungsikan ke padang belantara. Jadi 1 Korintus 15, 51, 52, 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17 itu terjadi kepada mempelai wanita yang diungsikan 1260 hari setelah harpaso. Saudaraku, jadi terjadi kepada mempelai wanita yang diungsikan ke padang belantara pengungsian. Kita akan baca Wahyu 12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin, saudaraku. Jadi perempuan itu lari, saudaraku. Gereja yang melahirkan orang-orang sempurna, yang mencetak orang-orang sempurna, yang berperan melahirkan orang-orang sempurna, tentunya kan tidak semuanya ikut sempurna, saudaraku. Itu kemudian mereka akan diungsikan, dimana bahasanya itu peogo ya, itu lari, hilang, lenyap, saudaraku, supaya ia dipelihara di situ di padang belantara pengungsian itu selama 1260 hari lamanya. Jadi setelah harpaso,
setelah orang-orang yang dicetak gereja Tuhan, yang dibentuk, dilahirkan dari gereja Tuhan itu nanti harpaso, maka wanita yang ikut berperan di dalam kelahiran besar akhir zaman itu, saudaraku, gereja, jemaat-jemaat yang ikut berperan, ikut mendukung terlahirnya jemaat-jemaat sempurna itu, mereka akan diungsikan oleh Tuhan ke suatu tempat yang namanya eremos atau padang belantara pengungsian. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Inilah yang disebut dengan mempelai wanita anak domba, ya saudaraku. Jadi antara anak laki-laki di Wahyu 12:5, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, dan wanita yang diungsikan itu berbeda, ya saudaraku. Tetapi nanti memang semuanya akan mengalami kesempurnaan. Hanya kesempurnaan yang dicapai oleh anak laki-laki itu jauh lebih maju, jauh lebih dahulu, yaitu 1260 hari sebelum yang pihak wanita. Saudaraku, jadi ini adalah rahasia yang luar biasa. Dahulu Adam itu dicipta. Saya tidak bertanya pada Tuhan pada usia berapa tulang rusuknya Adam itu diambil kemudian dijadikan menjadi Hawa. Itu merupakan selisih umur antara Adam dan Hawa, ya saudaraku. Nah, di sini pihak laki-laki itu sempurna lebih dahulu, saudaraku. Orang yang berkarakter seperti Henokh, Musa, Elia itu sempurna lebih dahulu. Kemudian, saudaraku, mereka harpaso. Setelah itu, saudaraku, gereja, jemaat-jemaat yang mencetak orang-orang sempurna tadi tidak dibiarkan, tetapi akan diungsikan oleh Tuhan ke satu tempat yang namanya eremos, dan jeda waktunya adalah 1260 hari. Jadi, saudaraku, tentang terjadinya orang-orang yang tidak meninggal, yang hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, itu bukan kisah yang merupakan cerita fiksi atau halusinasi saja, bukan, saudaraku. Tetapi ini betul-betul ada dan pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Menjelang akhir zaman, 1260 hari menjelang kedatangan Tuhan, itu akan terjadi harpaso. Itu juga nggak meninggal, saudaraku, orang yang dikasih. Seperti dikatakan tadi, Henokh itu tidak mati, saudaraku. Kemudian, saudaraku, setelah 1260 hari itu berlalu, tugas 2 saksi itu selesai, masa antikris selesai, masa pengungsian selesai, maka kemudian sangkakala terakhir ditiup. Itu setelah 1260 hari orang-orang yang harpaso tadi, saudaraku, sangkakala yang terakhir ditiup, maka kemudian terjadilah satu pengangkatan yang disebut oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15, juga 1 Tesalonika 4. Jadi kalau Tuhan itu sanggup membawa jemaat hidup, tidak mengalami kematian tubuh, maka Tuhan itu juga sanggup menyelesaikan segala permasalahanmu, masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, termasuk perkara-perkara, masalah-masalah yang ringan, masalah keuangan, masalah patah hati, masalah kesehatan, saudara, itu termasuk masalah ringan, karena Tuhan sanggup membawa saudara itu hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Dan kita berdoa, kita berharap kita menjadi generasi pemenang abadi di akhir zaman ini. Taatlah kepada suara Roh Kudus. Saudara, jangan mendengarkan suara-suara asing yang bukan berasal dari firman dan Roh Kudus. Nanti saudara akan menjadi bingung. Taat kepada suara Roh Kudus, maka saudara akan diberkati seperti 7 jemaat yang akhirnya dibawa oleh Tuhan. Itu minimal untuk diungsikan, dan kalau bisa itu harpaso. 7 jemaat di Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 itu dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa dari tahap ke tahap sampai kepada kesempurnaan.
Tuhan Yesus Kristus memberkati.